Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Sidang kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto akhirnya digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dakwaan kasus korupsi Bansos COVID-19. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Saudara, Kejaksaan Negeri Sekadau kembali menambah satu tersangka kasus korupsi normalisasi sungai dan saluran di Kabupaten Sekadau Selasa 28 September. Satu tersangka baru yakni Direktur SDM yang Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada video sebelumnya atau cuplikan sebelumnya, kami sudah menampilkan beberapa kasus mengenai korupsi. Lantas bagaimana tanggapan kelompok kami terhadap korupsi ataupun fenomena kasus tersebut? Korupsi bisa diibaratkan sebagai sebuah bola salju yang semakin lama didiamkan akan semakin membesar dan terus melaju. Korupsi seolah menjadi perkara yang lumrah. Siapapun yang melakukannya hanya dibalas dengan hukuman yang tidak seberapa. Tak habis pikir bagaimana para pemerintah dan juga para pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat justru menyerang balik dengan membalas berkhianat kepada rakyat. Dengan demikian, di mana hati nurani para pejabat dan anggota dewan yang terhormat? Di mana akal logis mereka yang katanya dijuluki sebagai pejabat ataupun anggota dewan yang memiliki kekuatan sebagai setengah dewa? Korupsi merupakan gejala. Penyakitnya ialah karena minimnya integritas. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, berdasarkan dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penggelapan menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, tapi karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp900. Memberikan dampak masif serta merugikan terhadap keadaan negara serta ekonomi. Adapun dampak korupsi terhadap keadaan negara, yang pertama adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi mempersulit perkembangan ekonomi dengan membuat distorsi serta ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal. Yang kedua adalah menurunnya investasi. Korupsi mengakibatkan resiko pembatalan perjanjian serta menurunnya daya tarik investasi terhadap perusahaan-perusahaan dalam negara. Yang ketiga adalah meningkatnya kemiskinan, dan yang keempat adalah meningkatnya ketimpangan pendapatan. Adapun dampak korupsi terhadap sektor ekonomi, yang pertama adalah penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi serta investasi mengakibatkan penurunan dalam produktivitas. Yang kedua adalah rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Kualitas barang dan jasa yang tinggi membutuhkan dana serta biaya yang mumpuni juga. Namun apabila biaya tersebut telah dikurangi dari korupsi, maka kualitas barang dan jasa untuk publik tidak dapat terjamin. Adapun yang ketiga adalah menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Salah satu fungsi pajak adalah anggaran. Uang yang diperoleh negara dari pajak
sekitar 70% digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran negara. Namun apabila biaya tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka biaya untuk pengeluaran negara pun secara otomatis berkurang. Dan yang terakhir adalah meningkatnya hutang negara. Terhadap kasus korupsi, dikatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih bisa kita temukan beberapa kasus korupsi yang hukumannya tidak sesuai. Contohnya seperti kasus penyuapan Agung Sucipto terhadap Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Makassar akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap penyuap Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah dengan pidana hukuman 2 tahun penjara. Namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan jumlah denda yang diberikan. Majelis Hakim mengurangi jumlah denda yang sebelumnya oleh tuntutan JPU KPK sebesar 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan menjadi 150 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Korupsi adalah tindakan egois yang merugikan bangsa, negara, dan generasi. Kami, generasi muda, memegang tangan nanti menginginkan korupsi mati. Namun, kami tak bisa melakukannya sendiri. Ulurkan tanganmu, mari kita wujudkan negeri anti korupsi. Yang selama ini hanya menjadi angan, dengan kehadiranmu semuanya bisa menjadi kenyataan. Jagalah diri, jagalah negeri. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di sanalah ciri sebuah bangsa ataupun negeri ini berkembang dan maju. Marilah kita sebagai pemuda menyuarakan Indonesia untuk anti korupsi. Kami generasi